Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Ini kan hal yang konyol. Merasa dirinya adalah ahli dan cerdas serta logis dalam berbicara, tapi sering mengatakan orang lain dungu dengan kecongkakan dan kepungan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya NTV. Kali ini kita membahas tentang ada seorang profesor yang melogikakan agama, bahwa dikatakannya nabi baru dikatakan seorang nabi karena pernah menyimpangkan ajaran nabi sebelumnya. Dia datang untuk meluruskan nabi-nabi sebelumnya. Pemikiran dia seperti itu dibantah oleh seorang Gus, yaitu Gus Faiz dari Jawa, yang mengatakan bahwa tidak semua agama itu bisa dilogikakan, karena agama itu sifatnya ta'abbudi, karena agama itu adalah sebuah doktrin. Itulah yang disampaikan oleh Gus Faiz, bahwa dikatakannya pendapat-pendapat tentang agama untuk bisa dilogikakan itu adalah pemikiran dulu, kata Gus Faiz. Coba kita dengarkan bagaimana pendapat Rocky Gerung terkait Nabi dan bagaimana penjelasan Gus Faiz terkait dengan agama itu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini tetap bisa membangun dan memberikan inspirasi berita kepada kita semua. Ide tentang keyakinan. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau nggak dia nggak disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu, ada pembanding, supaya dia disebut nabi itu. Tetapi logikanya begitu, menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya atau bahkan menyimpangkan. Berbicara tentang agama itu perlu orang-orang yang paham tentang agama dan mumpuni tentang pengetahuan agama. Tidak kemudian menghadirkan orang-orang yang merasa dirinya sebagai seorang profesor tapi dengan logika dungu. Banyak sekarang orang-orang yang sama sekali tidak memahami tentang apa itu eksistensi sebuah agama dan apa itu eksistensi sebagai seorang nabi dalam menyebarkan sebuah agama. Kita tahu bahwa orang-orang yang mendewakan logika atau orang-orang yang berlogika lalu dia melepaskan diri dari tekstual dan kontekstual agama, berarti dia orang-orang yang dungu. Kenapa? Karena antara agama dengan logika kadang tidak sama. Betul bahwa orang yang beragama itu harus berlogika dan berakal. Ladina liman aklalah. Tapi tidak semua narasi-narasi agama, tekstual agama diseret pada logika. Karena logika tidak nutut. Agama itu doktrin, dia bersifat ta'abudiyah, harus diyakini tanpa menggunakan akal pun bisa. Seperti halnya kita melihat ada namanya azab kubur, bagaimana bisa dilogikakan? Isra Mi'raj bagaimana bisa dilogikakan? Karena hanya dengan iman kita bisa menerima. Oleh karena itu, maka menghadirkan profesor, saya ulangi lagi, dengan logika-logika yang dungu, maka tidak akan sambung. Tentang nabi, dia mengatakan bahwa nabi diutus itu karena nabi terdahulu melakukan sebuah kebodohan, melakukan sebuah hal yang melanggar aturan dan melanggar agama. Ada suatu hal yang rusak, kemudian diperbarui dengan nabi baru. Nah, ini sebenarnya adalah kesalahan besar. Anda tahu bahwa di dalam sebuah surat, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan hari ini aku sempurnakan. Kata aku sempurnakan harus dipahami.
sebagai penyempurna, bukan sebagai pengganti hal yang rusak. Artinya adalah ada penyempurnaan di sana. Inilah kesalahan-kesalahan yang dimiliki orang-orang yang berbicara agama tanpa paham tentang agama. Maka Rasulullah ketika menyampaikan bahwa ada seorang namanya Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah itu? Orang yang tidak mampu memahami agama tapi bicara agama. Walaupun dia secara retorika pinter, secara mantek bagus, secara logika bagus, tapi kalau dia tidak mampu untuk memahami agama, tidak paham tentang agama, bagaimana mungkin bisa nyambung? Ini kan hal yang konyol. Merasa dirinya adalah ahli dan cerdas serta logis dalam berbicara, tapi sering mengatakan orang lain dungu dengan kecongkakan dan kepungan yang luar biasa, jauh dari akhlak agama sebenarnya. Dan ini dilulukan, dijago-jagokan, lalu dianggap sebagai seorang ustadz, masuk di mimbar mereka, di khutbah mereka. Masya Allah, ahlur ra'yi hum dhallal, orang-orang yang logikanya didewa-dewakan tanpa memahami yang lain, maka dia adalah ahli kesesatan, kata Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Lalu yang kedua, mari kita lihat, kalau Anda tidak percaya bahwa Nabi yang diutus oleh Allah sebagai Nabi yang baru untuk memperbaiki kitab-kitab yang lama, wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Ya, wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran maksudnya, kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, ya, dan menjaganya. Artinya adalah bahwa di sana ada pembenaran, mengamini kitab-kitab sebelumnya, bukan menyatakan bahwa di kitab-kitab sebelumnya itu adalah melanggar, nabi-nabi sebelumnya adalah melanggar, lalu ada yang baru kemudian memperbaiki. Logika inilah yang diambil dari tekstual dan penafsiran ayat Quran. Dan ini hanya orang-orang pintar tentang Quran. Ini hanya para masyayikh, para guru, para ulama. Bukan profesor yang merasa dirinya adalah seorang yang logikanya bagus, tapi dia terjebak dalam kedunguan. Dan sayangnya ini dipuja-puja sebagai seorang yang logikanya bagus, tapi benar-benar menjadikan sebuah logika kesesatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itulah tadi penjelasan dari Rocky Gerung terkait dengan Nabi dan bagaimana dikanter oleh Gus Faiz. Oke, sahabat-sahabat semuanya, silahkan tinggalkan komentar bagaimana sih menurut kalian tentang pemikiran Rocky Gerung dan bagaimana penjelasan tentang Gus Faiz terkait dengan logika Rocky Gerung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.